Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak ustazah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi pembelajaran fikih kita, yaitu tentang infak dan sedekah. Nah, pasti anak-anak sudah paham kan apa yaitu kira-kira infak dan sedekah, dan anak-anak pasti juga sudah pernah melakukannya kan? Nah, untuk lebih jelasnya tentang pengertian infak dan sedekah, silahkan simak video ustazah yang selanjutnya ya. Nah, infak berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaqo, yang artinya mengeluarkan harta yang dimiliki untuk kepentingan sesuatu yang diperintahkan agama, dan secara istilah infak adalah sumbangan. Sedangkan sedekah menurut bahasa Arab yaitu sodakoh, yaitu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, anak-anak, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian sedekah. Nah, di sini pembagian sedekah berdasarkan hukumnya ada 4. Yang pertama sedekah wajib, yang kedua sedekah sunnah, dan yang ketiga sedekah sunnah muakkad, serta yang keempat sedekah mubah atau boleh. Nah, yang pertama sedekah wajib yaitu sedekah dalam bentuk zakat, yaitu zakat fitrah ya. Yang kedua sedekah sunnah yaitu sedekah yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya yaitu seperti kita memberikan sedekah kepada fakir miskin atau kepada orang yang meminta. Nah, yang selanjutnya sedekah sunnah muakkad yaitu sedekah dalam bentuk wakaf dan amal jariah. Kemudian yang keempat yaitu sedekah mubah atau boleh, yaitu sedekah dalam bentuk hadiah atau hibah. Hibah itu sama dengan pemberian ya. Nah, itu dia hukum-hukum dalam bersedekah ya. Sudah paham kan anak-anak ustazah? Nah, sekarang apakah sedekah harus dengan uang? Ayo, jawabannya adalah tidak. Sedekah tidak harus dengan uang. Sedekah bisa dengan tenaga, jasa, pemikiran, nasihat, dan sikap. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang macam-macam sedekah. Nah, yang pertama yaitu sedekah harta, yaitu contohnya seperti memberi uang kepada pengemis, membantu korban bencana alam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu sedekah sikap. Nah, seperti kita tersenyum, menyambut tamu dengan baik, dan menyingkirkan penghalang di jalan. Iya, kemudian yang ketiga yaitu sedekah di mana? Yaitu sedekah lisan, seperti berbicara yang sopan, mengucapkan salam, dan mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Yang selanjutnya yaitu sedekah. Ayo, setelah lisan pasti ada sedekah pikiran, bukan sedekah tulisan ya. Nah, sedekah pikiran yaitu seperti memberikan ilmu atau pengetahuan kepada orang lain. Nah, jadi anak-anak, pada saat kalian memberikan ataupun mengajarkan kepada teman-teman tentang ilmu yang kalian ketahui, itu sudah termasuk sedekah juga loh. Kemudian yang kelima, sedekah tenaga, yaitu contohnya membantu ibu guru membawakan buku pelajaran,
atau membantu teman piket di kelas. Nah, itu juga termasuk sedekah tenaga. Nah, selain yang kelima macam sedekah tadi, ada lagi yaitu namanya sedekah zariyah, yaitu apabila barang yang kita jariyahkan ini masih dimanfaatkan dan masih digunakan, maka selama itu juga pahalanya akan terus mengalir sekalipun kita sudah meninggal. Dan pahala jariyah ini lebih besar dari pahala sedekah yang lainnya. Selanjutnya, urutan pemberian sedekah. Nah, yang pertama yaitu sedekah itu disalurkan dengan urutan kepada saudara atau keluarga kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, anak yatim atau yatim piatu. Nah, yang ketiga, kepada tetangga yang terdekat atau yang jauh. Kemudian yang keempat, sahabat atau teman. Dan yang kelima, ibnu sabil dan yang lain-lainnya lagi. Nah, yang selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang bagaimana ya tata cara infak dan bersedekah. Nah, ada caranya ya juga anak-anak Ustazah, yaitu apabila kita ingin memberikan barang atau harta, urutan yang paling pertama yang harus kita berikan yaitu kepada kepada keluarga kita terlebih dahulu ataupun saudara. Yang kedua, anak yatim atau yatim piatu. Yang ketiga, tetangga yang dekat atau yang jauh. Kemudian yang keempat, sahabat. Yang kelima tadi ibnu sabil. Nah, adapun apabila amal jariyah dalam bentuk tanah atau bangunan, maka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan madrasah atau sekolah, masjid atau musola, rumah sakit, dan kepentingan lainnya yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak dan sedekah boleh dilakukan oleh siapa saja, tetapi infak dan sedekah juga diwajibkan untuk orang-orang yang satu, memiliki harta yang berlebih, yang kedua, ikhlas karena Allah, yang ketiga, tidak menyebut sedekah atau infak yang sudah diperbuat, kemudian tidak menyakiti hati orang yang menerimanya. Dan adapun hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat berinfak, yaitu yang pertama, orang yang memberi infak atau sedekah. Kedua, orang yang menerima infak atau yang bersedekah. Yang ketiga, barang yang diinfakkan atau yang disedekahkan adalah milik sendiri dan ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, ada pernyataan antara pemberi dan penerima infak atau sedekah, atau biasanya disebut dengan ijab kabul. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak Ustazah. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Tetap semangat terus untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.